Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di Anis Fauzi Channel. Hari ini saya akan membahas contoh tes potensi akademik bidang matematika untuk menghadapi masuk TNI atau Polri. Setelah teman-teman mengikuti video ini, teman-teman akan mendapatkan contoh-contoh tes potensi akademik bidang matematika untuk menghadapi seleksi masuk TNI atau Polri. Dan video ini merupakan video bagian yang pertama. Kita disclaimer dulu, konten ini hanya berupa contoh soal yang diperoleh dari berbagai sumber. Tidak ada hubungan apapun ya antara proses seleksi masuk TNI atau Polri dengan channel ini. Tujuan kami hanyalah untuk membekali ya netizen yang masih kesulitan di bidang matematika, khususnya saat menghadapi TPA masuk TNI atau Polri ini. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk membekali netizen ya teman-teman semuanya yang masih kesulitan di bidang matematika, khususnya saat menghadapi tes potensi akademik bidang matematika saat masuk seleksi masuk TNI atau Polri. Itu ya teman-teman. Saya sudah merangkum 5 soal yang saya dapatkan dari berbagai sumber ya, contoh-contoh soal yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Dan dengan teman-teman itu subscribe pada channel ini, maka sesungguhnya teman-teman sudah membantu kami biar lebih semangat lagi di dalam membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat, khususnya bidang matematika ya, untuk seleksi masuk apapun, mulai dari TNI, Polri, kemudian CPNS, P3K dan seterusnya ya. Seperti itu. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang untuk teman-teman subscribe channel ini, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan sangat-sangat terima kasih ya. Oke, langsung saja nomor 1. Ada soal seperti ini ya. Kelihatannya sih sepele ya. Cuman untuk teman-teman yang belum tahu ilmunya, ini akan sangat kerepotan sekali ya. Di sini ada soal 8,0049 dibagi 0,0015 gitu ya. Nah, kita biasanya bingung di komanya. Cara menghilangkan komanya kita hitung dulu. Ini ada 1 2 3 4. Ini ada 1 2 3 4 ya. Berarti dikali 10 pangkat 4 ya. Karena di belakang koma ini 10 4 ya, berarti 10 pangkat 4 adalah 10.000. Berarti semuanya dikali 10.000. Berarti begini, 8,0049 ya dibagi dengan 0,0015 ya. Ini dikali dengan 10.000 ya, ini dikali dengan 10.000 ya, sehingga ini menjadi 8.049 ya. Ini titik bukan koma ya, ini kan koma ini. Dikali 10.000, nah ini berarti berubah menjadi 15. Kan begitu. Berarti di sini berubah menjadi 80.000 ya. 80.000 ya, 49 ya dibagi dengan 15 ya. Berarti ini dikali 6. Kalau dikali 6 itu 90 kebanyakan. Berarti ini 5 ya. Berarti ini 5. Berarti dapat 80. Bukan ya, tapi dapat 75 ya. Sehingga di sini dapat 5, kemudian ini 049 gitu ya. 80.000 itu dibagi dengan 15, berarti kira-kira dapatnya berapa? Sekitar 5 ribuan kan begitu ya. Sekitar 5.000-an ya. Berarti nanti jawabannya kita cari yang sekitar 5 ribuan ya. Berarti kemungkinannya nanti adalah opsinya adalah A ya, 5.336. Kalau ini kan hanya 500, berarti tidak mungkin. Apalagi ini 50 ya. Kalau ini adalah 53.000 kebanyakan ya. Ini juga salah. Ini juga ratusan, berarti ini salah. Berarti nanti kemungkinannya A ya. Tapi coba kita hitung. 50 dibagi 15 ini dapat 3, ini 45. Kemudian ini dapat 5. Kemudian ini 4 ya. Ini berarti dikali 3 lagi. Dapat berapa? 45, kemudian ini dapat 99 ya. Ini dapat 6 ya. Ini dapat 90. Nah, berarti ini koma, ini 9. 9 dibagi 15 itu mendekatinya adalah 6. Berarti tepat ya. 5336, 5336,6. Berarti jawabannya adalah A ya. Kalau mau pakai logika berarti begini. 80.000 sekian ya dibagi dengan 15 ya. Otomatis kan dapat
ini bagi 15.000 ya, 15 dibagi 15 otomatis dapatnya kan sekitar berapa? Sekitar 5.000-an ya kan. 5.000-an itu berarti yang mendekati adalah opsi A. Kalau dihitung manual seperti ini. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman belum paham, disimak lagi pembahasan video nomor 1 ini. Kita lanjutkan nomor 2 ya. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200 ya? Konsepnya 27,5 ditulis. Persen itu artinya per 100 kan, begitu aja ya. Kemudian dikali 200 ya, dikali 200 dibagi 100 ya kan, dapatnya 2 ya. 2 dikali 27,5 ya, otomatis dapatnya adalah 55. 27,5 27 dikali 2 ini kan 54 ya, setengah dikali 2 ini 1, berarti 54 tambah 1 adalah 54 ditambah 1 ya 55. Jawabannya adalah C ya, jawabannya C. Jawabannya C teman-teman, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 2. 0,012 dibagi dengan 3 ya. Seperti kebanyakan orang ini mungkin akan mengalami kesulitan gitu ya. Kalau ada koma seperti ini, maka fokusnya kita pada bilangan yang non koma. Berarti itu kan 12 dibagi 3, dapatnya adalah 4. Oke ya, semuanya 4 ya. Nah, kemudian di sini di belakang koma ini ada 1 2 3. Berarti kan kalau 12 dikali 3 itu kan 4. Berarti kita harus dibalik. 4 dikali 3 ya, itu harus 0,012. Padahal di sini ada 3 angka di belakang koma. Berarti kita buat 3 angka di belakang koma. Karena ini pengalinya 3, berarti yang harus ditambah koma adalah ini ya. 3 berarti 1 2 3 koma. Ya, berarti 0,004 dikali 3 adalah 0,112. Berarti jawabannya adalah 0,004. 0,004. Berarti jawabannya adalah E ya, teman-teman. Oke, nomor 3. Sepertinya sederhana, tapi bagi teman-teman yang memang belum paham ini akan kesulitan ya. Oke, nomor 4. 37,8%. Konsepnya masih sama ya. 37 ya, 37,8%. Persen berarti per 100,8. 100 itu adalah 10 pangkat 2 kan gitu ya. Nah, karena ini kan tidak ada pernya, berarti harus kita rubah. Berarti 10 pangkat 2 nya ini naik ke atas ya. Ya, sehingga menjadi 37,8 dikali 10 pangkat min 2. Ada nggak di opsi? Nggak ada ya, nggak ada. Adanya adalah 3,7. Nah, semuanya ini 3 koma ya, dibuat 3 koma. Ini kan 37 koma. Berarti ini kita rubah. Berarti ini menjadi 37,8 diubah menjadi 3,78 ya. Berarti dikali berapa? Dikali 10 ya. Jadi bentuk ini kalau dijabarkan sama saja dengan 3,78 dikali 10, karena geser 1 berarti pengalinya 10. Kemudian dikalikan dengan sisanya adalah 10 pangkat min 2. Padahal 10 ini adalah 10 pangkat 1. Jadi di sini 3,78 dikali 10, 1 dikurangi 2 itu min 1. Berarti jawabannya ini 3,78 kali 10 pangkat min 1. Berarti jawabannya adalah A. Ya. 4 soal ya. Sekarang nomor 5 ya. Manakah angka yang paling kecil? Di situ ada yang A itu berarti bisa ditulis 7pi per 2 ya. Itu yang A. Kemudian yang B itu adalah 2 kali 7 itu 14pi ya. 14pi. Kemudian yang C itu adalah 1 per 7pi gitu ya. Kemudian yang D itu adalah, nah itu kan pi, jadi 7pi dibagi dengan 2pi gitu ya. Ini pi nya dicoret atau dibagi sehingga menjadi 7 per 2. Kemudian yang E itu adalah 1 per 2 dikali 7 itu adalah 14 ya. 2 kali 7 itu 14pi ya, jelas ya. Yang paling kecil mana ya? A sama B ini besar B ya, besar B. Kemudian B sama C ya, ini kan yang ditanya yang paling kecil nih ya. Berarti A sama B kecil mana? Kecil A. Kemudian A sama C kecil mana? Kecil C, karena ini 1 dibagi ya. C sama D kecil mana? Kecil C. Nah sekarang tinggal dibandingkan C sama E. 1 dibagi 7 per pi,
1 dibagi 7pi ya, sama 1 dibagi 14pi. Kira-kira kecil mana? Kecil 14pi ya, karena 1 dibagi 14 itu lebih kecil daripada 1 dibagi 7. Berarti jawabannya adalah yang E ya, E. Oke, 5 soal ya. Jadi kita tidak akan membahas terlalu banyak, cukup 5 soal. Yang penting teman-teman paham cara mengerjakannya ya, paham prosedurnya, paham konsepnya ya, sehingga walaupun sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit gitu ya. Demikian tadi 5 soal contoh tes potensi akademik bidang matematika untuk seleksi masuk TNI atau Polri bagian yang pertama. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar semakin bermanfaat lagi. Subscribe juga channel saya, Anis Fauzi Channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.